berpengaruh kepada pola-pola latihan mereka, pola-pola mereka di kehidupan yang sangat berdampak kepada akhirnya gameplay mereka di dalam game. Dan kita nampaknya akan segera menuju ke match selanjutnya. Ini adalah match yang ketiga. Pesawat sudah mengudara Milta Power menuju ke Zarki kali ini, dan utara gantian yang sangat mudah untuk dijangkau. Berarti zonanya kali ini Severny setengah air. Yang seneng yang di server nih, coy. Kagendra. Gantian dong. Iya. Oh, Gantian. iya. Tadi kan susah ya ke bawah ya. Sekarang ke Iya. atas. Coba. Oh, tebak-tebakan zona ah. Wah, Waduh. Game terlalu. 2000, game 2020. Terlalu, Oh, Mbak. kan PUBG Mobile balik ke ini, maksudnya ada rewind. Ya. Ya. Ya, kita casternya juga rewind. Ya udah, kalau gua Severny setengah air. Gatka. Waduh, ya udahlah. Stalber Kameski, Oke, utara juga ya, Mbak ya. Ah. Kanan, pojok kanan ya. tapi ke kanan. kanan. Voidanki yang menuju ke Stalber dan juga menuju Kameski. Nah, Voidanki di Stalber Kameski juga merupakan satu tim yang sangat mungkin untuk ditabrak oleh tim-tim lain karena berulang kali mereka menuju ke titik tersebut dan ternyata SMB lagi, nggak ada yang tepat tebakannya. Tapi kayaknya lebih 50-50. Iya, iya, Tadi nggak separah, nggak, game ini nggak separah yang tadi. Tadi kan jauh banget tuh ke bawahnya. Ya. Ini lebih 50-50. Tapi pasti ada yang buru-buru ke SMB juga, yakin gua. Tapi kayak gini lebih susah sih menurut gua. Kalau Karena- tadi kan kayak jelas kan? Semuanya SMB. Ya, SMP. Sekarang pasti nyebar nih, ada yang ke SMB-nya, ada yang di farmnya. Ini nih udah mulai, maksudnya kayak ada hal-hal yang nggak bisa diperhitungkan langsung gitu loh untuk di match pertamanya. Jadi mungkin ada beberapa tim yang bakal main pelan, kayak mungkin yang di atas nih Kagendra, Iya. Void, Vampire, Strangers, ya nungguin zona kedua lah at least. Ini ronde 2. Inilah dia ronde 2, namun bedanya sekarang tadi Lapar atau pemain RRQ yang lain sempat nembakin ke pemain dari Secret. Secret ya tertahan di area dari Milta Pertigaan, Selatan, pertigaan. Secret ketahan di situ dan RRQ justru kali ini yang mengendalikan sebuah fight. Ini adalah momen RRQ harus mendapatkan keuntungan, jangan sampai justru diganggu lagi oleh tim lain. Iya, kali ini udah kesempatan RRQ sih, bisa masuk dengan cepat menuju ke area SMB, gantian. Kata dia, gue nggak bisa looting di Milta, ya udah gue looting di Novo kalau perlu. Ya. Lu yang looting Milta dah nggak apa-apa dah. Tapi lucu sih, kalau tiba-tiba si TS lihat si RRQ cabut ke arah SMB, dia ngambil Milta. Tukeran ya jadinya ya. Tapi nggak tahu deh nih. Sejauh ini sih kalau kita lihat dari map reveal-nya masih di Milta, masih ada yang Milta, RRQ-nya TS-nya udah mulai ke arah-arah Milta. Kayaknya mereka sadar deh, kayak maksudnya nunggu-nungguan gitu. Cuma nggak tahu nih apa yang Kalau dipikirkan sama beneran sih RRQ. kocak sih, kalau beneran RRQ buru-buru masuk SMB, si TS yang ngeliat, wah dia ke SMB, ya udah gue yang ngambil Milta, tuker nasib. Ya tapi gue curiga si TS ke Milta ini justru ada kekhawatiran gue zonanya berakhir nggak di SMB. Ini RRQ 2 kali kena prank akhirnya. 2 kali ya. Iya kalau memang akhirnya nggak ada di SMB karena gerakan pertama mereka ke SMB kena oleh Secret. Yang kedua Mau balik ke pulau utama kena Secret lagi. Kalau sampai zonanya ternyata nggak di SMB. Itu apes sih. Kalau udah kayak gitu udah masuk faktor apes. Ya, tapi sumpah ya, ini tolong dong munculin mapnya ya. Karena kejadian. Karena kejadian. Oh iya, iya. TS yang ngambil Milta, si RRQ ngambil Novo. Oh beneran tukeran zona dong ya, lucu banget. Kenapa harus ya? Bener-bener tuker nasib sumpah. Iya. Coba ya nanti kita lihat zona keduanya ya. Zona kedua ketiga deh. Kocak ya kalau OJTH perangin ke arah Milta, pas dia knock end, lah kok tim Secret. Bukan RRQ. Bingung. Analis Osja bingung. Langsung. Ini apa yang terjadi katanya? Ini 200 IQ, 300 IQ bener-bener nih. Ya bener. Karena Novo Remnoya sudah diisi oleh RRQ sejauh ini dan kita belum melihat nantinya seperti apa kelanjutan dari dua tim tersebut. Kita geser sejenak menuju ke tim lain, TM Entertainment yang sedang dipantau. Mengambil sisi scrapping di area sebelah kanan dari Pochinki. Dan memang dengan scrapping-scrapping yang mereka ambil terlihat dari segi senjata-senjatanya belum terlalu banyak didapatkan oleh mereka. Bahkan tadi juga sempat ada yang face-nya belum terlalu baik untuk menghadapi sebuah fight. Geser kembali, kita menuju Yuhai, pemain yang sangat diandalkan di tim Sam9. Tim yang baru saja mendapatkan winner chicken dinner. Dan nampaknya Viren mendapatkan tempat khusus di hati pecinta Sam9. Karena sejauh ini Viren di Sam9 cukup perform menurut saya. Dan memang cukup mengangkat performa dari tim tersebut. Beberapa kali momen dari Sam9 justru datangnya dari Viren. Viren ya. Dari season perdana dia udah bagus banget kok mainnya ya. Overall, dari statistik, dari gameplay. Dan bisa lihat ya juga dari Sam9 season ke season makin berkembang terus gitu. Dan sejak masuk ke Viren menurut gua Sam9 mendapatkan lah missing puzzle mereka, missing piece mereka yang mereka cari-cari. Viren mungkin paling menonjol enggak ya? Menonjol dia. Di grup stage week 1 dia MVP of The week. Iya. Group stage.
Tapi baru-baru sekarang kan. Tapi dari awal dia join, itu ngeklopnya bagus banget. Apalagi jika tandem sama Yuhai. Dari awal banget. Dan sampai sekarang dia udah mulai menunjukkan warna-warna asli dia gitu. Dengan gameplay yang menurut gua ya benar-benar carry hard banget tim Sam9-nya. Dan ya itu mungkin dibutuhin sebuah tim mana kadang player-player yang dikasih kepercayaan, tim player baru yang akhirnya mengubah keadaan timnya. Yes, tapi kita geser ke apartemen school, tiba-tiba ada boom yang langsung bertegur sapa dengan Bigetron. Trading knock terjadi saat ini. Walaupun memang first blood ada di tangan Bigetron, tapi boom zero langsung memberikan tembakan happy birthday shot menuju ke arah satu pemain Bigetron. Di trading kembali oleh kawannya dari bagian belakang. Masih bisa selamat, boom, what happened? Kali ini sudah mulai cilako. Hanya ada satu pemain terakhir dari boom. Yang tersisa, entah ada di bagian mana, ternyata ada di bagian lower ground, yaitu Ponbit. Tampaknya cukup bingung tadi Zero. Dia sempat ngelihat ke belakang tapi dia mengira itu adalah temannya sehingga Dia mau kembali nge-end. nge-end ke depan. Tapi yang di belakang justru adalah lawan bukan kawan yang harus dihadapi oleh Zero yang tidak siap menghadapi satu pemain yang ada di belakang tadi yaitu Satarless. Revive sedang diupayakan oleh Bigetron dan ini adalah revive yang akan berbahaya untuk Ponbit. Walaupun Ponbit sempat melemparkan sebuah granat, follow up dilakukan dan Ponbit gagal untuk memenangkan fight bersama dengan Satarless. Boom yang nabrak, boom yang rata. Tapi Itu dia yang nabrak loh. nggak, movement, apa ya bilangnya ya? Movementnya bukan kayak boom banget. Lagi rotasi, lu lewatin kompon gede, tiba kayak muter balik buat ngehajar. Kayak main klasik gak sih jatuhnya? Ya bisa Iya dibilang. kan? Iya, secara, enggak, gue ngeliat pergerakannya kayak klasik gitu loh. Gue lagi mikir di otak gue, gimana cara untuk menghaluskan kata-kata ini. Terus gue pikir, Maaf ya Bang Kibo ya, Iya. soalnya gue berekspektasi tinggi gitu loh dengan boom. Maksud gue kayak Iya. lu kalau nabrak kempot at least ada masak granat dulu, set up dulu Tadi- mobil di mana. tabrakan pertama oke dapat. Tapi dia Iya. terobos, di trading, kenok. Yang jauh tadi Frenzy. Di kalah by one tadi kan ditabrak balik sama Snap kan. Yang di Iya. bagian Iya. atas tuh yang apa ya, shake atas tuh. Ya, Akhirnya membuat Ponbit terisolasi di bagian apartemennya 1v1 dan diulur-ulur kan sampai Battery bisa nge-revive lagi semuanya. Wow, gue shock sih itu kejadian gitu. Yang menjadi keputusan Ponbit bukanlah dia sadar dia last man standing di akhirnya mundur, tapi melawan justru nggak ngehadapin mau. si Satarless ya itu yang memang Tapi Satarless juga ngulur-ngulur, Ya. diputer-puter sampai bisa nge-revive yang belakang. Biar Battery balik 3 gitu kan, biar 100% bisa menang. ya itulah dia, dan itu nampaknya sudah disadari oleh Ponbit. Dia nggak punya waktu lama karena revive-nya akan selesai sehingga ya mau nggak mau harus dihajar Iya. di momen tadi. Ya gue pikir gue ngomong kalau gue kenokin dia gue punya chance menang, kalau gue nggak kenokin 3-1 gue kalah. Itu yang menjadi keputusan dan kita akan bergeser sedikit menuju tempat yang berbeda. Nampaknya Arena sedang berhadapan dengan salah satu tim Strangers yang mereka hadapi. Dua tim Thailand sedang berhadapan di sana. Tembakan dilakukan berulang kali, namun belum ada pemenang dari fight tersebut. Justru fightnya mereda dan nampaknya saling terpisah dua tim ini. ya kayaknya gencatan senjata sih yang terjadi antara kedua tim itu. Tadi gue sengaja gue rewind lagi. Iya. Gue mau ngecek emang Iya. ditabrak apa gimana. Kayaknya BTR tuh siap-siap mau cabut. Boom Boom lewat, lewat. Ada orang tuh mau cabut tuh. puter. Iya, Bener mereka muter kan tadi kan? Iya. Puter balik kan? iya, iya. Soalnya di minimapnya tuh kayak sama-sama naik mobil tapi ada satu yang nahan. Tapi anyway untuk dari zonanya, oh nggak apa-apa, Anarki selamat. Anarki selamat. Tapi kayaknya mereka mau gantian begal deh kalau Enggak. lihat setupnya. Emang berotak senku mereka. Oh, visioner. Visioner ke depan. Visioner, Udah visioner. ngebaca 5 langkah di depannya tim Secret. Ya, udah dapet titisan ilmu Dokter Strange ya. Semua kemungkinan sudah dibaca. Ya. Udah. Dan ini adalah gameplay Genfos yang akhirnya berhasil untuk menuju ke SMB secepat mungkin saat zona mengambil area SMB. Namun tembakan dilakukan oleh tim Secret. Justru ada tim lain lagi yang datang mencoba untuk melakukan overlap menuju ke posisinya, yaitu Alter Ego Ares yang datang dari Lipovka. Tiba-tiba Ya. Alter Ego ya langsung datang. Tapi Alter Ego sekarang malah kejebak gitu di antara RRQ dan juga dari tim Secret. Mereka dalam posisi yang udah bener-bener sulit juga mau kemanapun. Mau paksa salah ya mau nggak mau harus clearing. Dan sekarang ini dilakukan oleh Rosemary. Coba untuk clearing pinggir, tapi di belakang juga masih ada watchtower dari tim Secret. Karena mereka setupnya bukan ngebegal masuk ke area SMB, tapi ngebegal untuk tidak bahkan bisa mencoba masuk ke area SMB-nya. Iya sih. Sama Ibaratnya nggak tembok nih, lapisan pertamanya TS, lapisan keduanya RRQ. Iya. Makanya nih sekarang lagi dicoba, dipaksain loh. RPK ngelewatin Dikasih satu. lewatin. Satu, udah dapet dua. Oh ngebait, ada Ngebait. lapar dari bagian belakang. GG banget, ada dua penjaga tol saat ini. Yang pertama adalah Nerpeko tapi lapar. Akan berusaha untuk membalaskan Nerpeko keculik oleh Alter Ego Ares. Dan Alter Ego Ares juga mengalami kerugian yang luar biasa. Sama-sama rugi, kita bisa bilang. Tidak ada yang mendapatkan keuntungan paling maksimal. RRQ kehilangan Nerpeko, Alter Ego Ares pun kehilangan Rosemary.
satu pemain yang sama-sama menjadi kuncian dari masing-masing timnya. Ini udah nggak asing sih. Kita lihat Rosemary keculik pertama kali. RPK juga keculik pertama kali lagi. Di saat ini semuanya kalah sih menurut gua. Rugi men, rugi Yang satu lewat keculik, yang satu harusnya nahan ngebegal malah keculik. Kayak at this point semua kalah gitu. Nggak ada yang benar-benar menang menurut gua. Semuanya dalam tanda kutip lebih rugi dibanding untung. Iya. Ya pada akhirnya justru membuka peluang untuk tim Secret selamat lebih panjang dibandingkan waktu yang seharusnya, karena harusnya tim Secret yang ditabrak oleh RRQ atau yang dihajar oleh RRQ, mereka malah menghadapi para pemain-pemain dari Alter Ego. Azel di belakang juga tidak banyak opsi yang dia miliki untuk bisa menghajar para pemain-pemain yang segera datang ke sana. Genfos mengambil sebuah tower di area atas dari gunung, dan itu adalah satu vision yang begitu luas jika memang memiliki kali 6 minimal atau kali 8 untuk menuju ke area jembatan. Kita geser lagi ke arah yang berbeda. Saat ini yang sedang dipantau adalah area Milta. Ada Void dan Ki berhadapan dengan Osja. Lagi-lagi ya kalau kita lihat. Ini satu timing dan rotasi yang sama dari arah jam 1 karena mungkin faktor zonanya memang repetitif terjadi kembali. Zona akan menuju ke arah pantai. Area pantai. Ini sulit sih. Ini jujur sulit banget. Karena balik lagi ya sekarang, nggak ada compound di pinggir-pinggir pantai yang sebenarnya enak banget. Yang enak sudah diambil semua oleh Celcom DG Alliance. Yang berarti kita bakal melihat perang di pinggir-pinggir dan ikan-ikan yang berenang. Coba untuk extend waktu mereka survive selama mungkin. Wah gila, udah lama banget ngeliat zona ini, akhirnya ngeliat lagi. Terakhir Alliance naik sepeda di zona ini. Iya. Tapi bedanya ini Alliance udah set up duluan. Kagak dia yang nyebrang. Dia yang nungguin orang nyebrang saat ini. Tapi lihat di bagian pulau utama ini masih banyak banget tim ngumpul ya. Iya. Ya, di saat ini menurut gue berenang salah satu solusi yang paling oke sih kalau lu nggak punya posisi ya. Lu mau di pantai yang ngadu-ngadu. Lu mau rebutin rumah ya udah silakan tubruk-tubrukin dan di third party, fourth party, fifth party. Ya dan Team Entertainment pun berjumpa dengan Kagendra bertegur sapa mereka. Ichan baru naik mobil pun terkena tembakan. Kagendra terpretel satu persatu, hanya menyisakan Azami last man standing, atau nama lainnya adalah Kimain. Azami terkena tembakan dari berbagai sisi menggunakan mobil. Kabur, Nyemplung. kabur. Ya. Aduh, waduh, Kagendra. Selamat Azami. Azami doang masalahnya, dan PR berikutnya adalah gimana caranya nih. Dia bisa lepas dari cengkeraman-cengkeraman yang ada di bagian belakang. Bagian belakang mereka ada Vampire, ada Team Flash. Itu tinggal perspektif Jel. Ah, Waduh tinggal Azami atau untung masih ada Azami. Itu perspektif. Kalau menurut gua untung masih ada Azami. Paling enggak. Ini game, sumpah ini game bakal ngikis banyak banget tim. Kalau dia bisa menarik ke hashtag 6 aja, menurut gua cukup worth it. Ya karena tim-tim yang tertinggal di pulau utama akhirnya mereka sudah deadlock, dan lihat cara-cara tim-tim yang tadi hampir menyeberang lewat jembatan muter balik lagi. Bijeter salah satunya, dan nampaknya akan berkumpul di areanya yang tadi didiami oleh Kagendra dan juga beberapa tim lain di ujung sana. Sebuah fight terjadi kembali, duel, tembakan, headshot sedang diincar dengan jump shot oleh Exozip. S12 kan digunakan dan akhirnya berhasil mendapatkan satu pemain top Z, tapi apa daya Exozip juga sedang diincar oleh Bigetron. Tembakan terjadi, satu pemain dari Team Entertainment harus ditumbangkan terlebih dahulu. Bigetron datang terlambat, namun mereka mendapatkan keuntungan yang lumayan besar dengan adanya satu knockdown yang dialami oleh Team Entertainment. Bahkan satu bersih bisa dilakukan oleh seorang Snape. ya akan langsung menjadi third party pastinya. Team Entertainment hanya menyisakan satu pemain terakhir ada di bagian dalam rumah, siap untuk menjadi santapan. Snape memasak satu granat, lontarkan menuju ke bagian dalam. Exozip begitu low, tapi masih selamat dari ledakan granat tersebut. Sementara dari RRQ menjadi pemancing handal. Bagian kanan bawah melihat RRQ lagi memancing, dan di bagian layar besar melihat Rezi masuk ke arah bagian dalam rumah. Oh my god, happy birthday shot yang begitu mengerikan. Mendapatkan dua secara bersamaan. Exozip, what a tricky player. Satarlas menjadi yang terakhir. Ya memang Satarlas menang. Tapi Itu rugi banget coy. waduh, ini Blue Zone benar-benar menjadi pembeda ya. Blue Zone menjadi pembeda kali ini. Dia Ya bahkan apa tadi gara-gara Exozip burung kali ya? nggak tahu Nggak, kan, maksudnya kan- kena flashbang ya. Blue Zone, Blue Zone ada biru-biru. Ya. Dan Tadi kali kena ya. flashbang juga tadi. Harusnya Exozip tadi kena flashbang karena ada flashbang yang dilemparkan menuju ke area dalam, tapi nggak tahu apakah akhirnya damage-nya bisa sampai ke atau area flashbang-nya sampai ke Exozip atau tidak. Namun sebelum itu kita lanjutkan terlebih dahulu. Sebuah fight terjadi antara RRQ berhadapan dengan Alter Ego. Lemparan granat demi granat dilakukan kembali. Lapar bertahan di sana. Azel mempertahankan posisinya bersama dengan Genfos. Terhitung lebih dari 10 granat nampaknya sudah dilemparkan oleh kedua belah pihak, namun apa daya belum ada granat yang connect untuk mendapatkan sebuah knockdown. Terus dilemparkan, utility kembali dimasak.
oleh Genfos menuju ke area pertahanan dan Okta hampir saja dia ditumbangkan. Untungnya Okta justru bisa mendapatkan Hazel. Lemparan Molotov dilakukan kembali, tembakan dengan kali 4, 8 melakukannya kembali, menambah 1 knockdown yang didapatkan. Dan ini adalah knockdown yang sangat penting sekali, sangat berharga untuk RRQ. Masih dipaksa, masih ditahan. Alter Ego terkena dorongan dari zona, tidak ada banyak waktu, mereka harus masuk, harus touchdown. Dan itu dia tembakan terakhir dari seorang Genfos. Berhasil mereka mengeksekusi pemain-pemain dari Alter Ego yang berusaha untuk masuk ke arah bagian dalam. Dan juga E-Arena saat ini hanya menyisakan 1 pemain terakhir, Tiger. Di mana Tiger punya tugas yang sangat berat, dia harus menghentaskan 3 pemain dari Sam9 yang baru saja melakukan revive. Trexy yang tadi baru saja menjadi man of the match, siap memasak granat, dilontarkan. Tiger begitu low, apa yang bisa dilakukan oleh seorang Tiger? Berhasil kembali, Harimau dari Sam9 yang berhasil untuk selamat. Begitu low mereka, tapi masih ada waktu untuk healing. Masih ada kesempatan selanjutnya, namun yang berbahaya adalah kesempatan tersebut apakah bisa dimanfaatkan dengan begitu baik atau tidak, karena Vampire masih menghantui di area ini dan kembali berseteru. Vampire, Xavier, nampaknya 2 tim yang terus akan diromantisasi di fight demi fightnya, karena keduanya sering bertemu sekali di hari ini. Bahkan keduanya juga mendapatkan poin-poin yang cukup tinggi. 5 elimination sudah didapatkan oleh Vampire dan Xavier. Belum nambah elim, tapi dengan posisi mereka sekarang bukan tidak mungkin tiba-tiba sudah ada 5 elimination, 6 elimination yang akan masuk ke rekening dari Xavier. Xavier lagi-lagi yang menjadi tim langsung main di center ya. Main di tengah kembali. Dan kok herannya rotasi goib mereka masih sukses loh, dan Satarlas terlalu barbar. Rotasi halus, hajar lurus. Hantam lurus. Ya hajar hantam sama lah. Wah hantam gitu kan. Ya sama-sama aja. Cuma gue masih penasaran dengan apa yang terjadi tadi. 2 pemain Bigetron tumbang dengan begitu cepat. Satarlas yang datang mencoba untuk dapetin 1 player Exozip tadi ya. Itu pun gagal karena Blue Zone tadi yang ngambil Exozip. Pada akhirnya rugi besar apa yang dialami oleh Bigetron. Walaupun Rugi. tetap saja Bigetron adalah salah satu tim yang terlambat untuk masuk ke area SMB. Dan mereka akhirnya yaitu dia tadi yang dialami selesai dengan 7 elimination saja. 7 elim adalah tabungan yang harus disyukuri oleh Bigetron di match kali ini. Ya boleh lah. Di area yang berbeda, RRQ dengan mereka bertukar tempat dengan tim Secret, justru akhirnya RRQ mendapatkan 1 angin segar dan sudah ada di SMB, bahkan mengambil area tengah. Kita lihat zonanya menuju ke RRQ atau tidak, karena Xavier juga dekat di sana. Lebih ke pantai lagi, ke Xavier lagi. VPE juga enak tuh, main high ground ya, bukit-bukitnya. Itu enak banget. Ini menurut gua gamenya kalau nggak Cedal, DX, VPE. Karena 3 itu pegang tempat kunci-kuncian untuk di zona kali ini. VPE menurut gua pribadi yang paling diuntungkan. Karena dia punya banyak angle yang dia bisa ambil untuk perang. Dan salah satunya, RRQ menjadi kontender terkuat dia di bagian selatan. Siapapun yang menang antara RRQ dan juga VPE, menurut gua yang bakal chicken. Tapi Osja sih bisa jadi pengganggu dulu nih mungkin. Karena di belakang RRQ masih ada Osjanya. Kalau ini ya nggak bisa di gatekeep ya, Iya. bocor ke dalam kan, Iya. ya berarti ya bisa juga. Jadi 3-way fight-nya. Ya bobonya Vampire yang jadi third party. Kan makanan mereka kayak gitu. Hobinya mereka kan. Iya, hobi mereka. Wah, Azami nggak kuat sampai top 6. Katanya top 8 aja udah cukup. Dan juga tadi saya melihat Azami mendapatkan elimination, itu adalah elim pertama Azami di PMSL kali ini. Karena dari data yang saya dapatkan, Azami sejauh dia bermain, karena kan emang cukup jarang ya dimainkan, belum mendapatkan elimination. Akhirnya pecah telur juga, Azami mendapatkan elimination pertamanya, karena tadi ada 1 elim yang masuk ke Azami. Namun tembakan terjadi, Tony K coba kembali berulang kali, upaya-upaya dilakukan oleh Vampire. Dan inilah dia, ternyata Vampire bersama Osja RRQ yang terparty. Nah ini ada kesempatan ya, ada kesempatan dan Osja akan langsung turun karena bagian depan Gewi mendapatkan seorang Tony K. Sudah mulai dipretelin satu persatu pemain-pemain dari Vampire karena mereka melakukan split, dan onsen pun di angsreng. Swaps menjadi last man standing lagi, dan lagi 1 granat sedang dimasak siap untuk dilontarkan. Tapi apa daya, Swaps terlalu sulit posisinya. Belakang dia masih ada Sam9 yang mungkin akan melakukan kontestansi kembali. Tapi lihat bagaimana dari Swaps masih terus melakukan screening menuju ke bagian depan. Viren pun berputar-putar dia. Dan ternyata RRQ menjadi third party.
party sudah mulai datang dan mengobrak-abrik Ozja. Namun tidak hanya RRQ, Sam9 juga menjadi keempat atau tim keempat yang datang ke area ini. Sam9 justru harus dipulangkan dengan begitu Di-clutch. cepat. Dan kalau kita lihat saat ini, Swaps mendapatkan tembakan demi tembakan dengan begitu luar biasa menuju ke pemain-pemain Sam9. Namun kita akan melanjutkan kembali. Gewi juga berada di sana dan RRQ. Dua pemain mereka harus hilang dengan begitu cepat. Lemparan utility demi utility akan segera dilakukan oleh Hazel. Granat menuju ke arah dari Hazel, hati-hati. Genfos masih ada di area belakang. Sabu bersih adalah satu hal yang harus dilakukan oleh Hazel. Dengan begitu cepat masih ada pemain yang down dan harus bisa didapatkan. Dan kembali Swaps 5 elimination dia kumpulkan. Gila, itu dia clutch pemain Sam9. Tadi pas lu ngomongin RRQ, gue gebrak-gebrak ke lu kan. Itu dia clutch Ya, pemain ya. Sam9. Sayangnya nggak masuk ke kamera ya. Anti klimaks. Rata swapnya tapi. Iya nggak apa-apa lah, tapi maksud gue kayak, lu dalam posisi terdesak, emergency, bisa mikir, bisa nge-clutch. Apalah itu, keren sih menurut gue. Dan dia masih bisa dapetin pemain Ozja. Ya. Gue kira RRQ yang bakal nyelesain Ozja gitu. Ujung-ujungnya pemain terakhirnya jatuh ke tangan si Swaps. RQ blunder sih tadi. Dengan dia kehilangan satu ya. Dia nggak bisa ngebersihin dengan cepat. Dia malah kehilangan satu. Dan semua keunggulan dia punya hilang begitu saja. Tinggal sisa 2 pemain. Sekarang harapannya adalah Dex dan Cedal berantem. Tempur gitu kan. Biar bisa nge-third party dan ya berkemungkinan bisa WWCD gitu. SNK-nya kebanyakan sekarang. Ya. Tadi enak. Nge-clear semua, jadi Ozja tabrak Vampire, dia clear dua-duanya. Sam9-nya juga nggak bisa asal maju karena itu langsung open field depannya. Ya udah jadi saling deadlock. Cedal nggak bisa gerak, DX nggak bisa gerak, RQ pegang high ground. Sekarang jadinya dia harus berharap DX, Cedal ini tabrak, berantem. Biar dia bisa menjadi third party dengan 2 orang saja. Tapi yang menjadi cukup game changer di fight tadi adalah keputusan serambangan yang diambil oleh Sam9 untuk langsung nabrak. Itu jadi berubah ritme cukup besar yang akhirnya justru ya harusnya RRQ jadi third party karena ada pemain keempat yaitu Sam9, jadi hilang ritme tersebut karena fokusnya malah ke Sam9 tadi. Timingnya hilang. Ya, itu yang terjadi dan nampaknya saat ini sebuah tembakan kembali dilakukan. Fight dialami oleh pemain-pemain dari Flash dan Flash hilang semuanya. Selesai sudah. Cellcom DJ Alliance juga sedang mengalami knockdown. Mereka berada di area luar dari zona dan Cellcom DJ Alliance perlu masuk beberapa meter menuju ke zona. Kalau kita lihat dengan posisi sekarang, The Xavier punya segalanya. Dia punya zona, dia punya utilities, dari tadi nggak perang, otomatis armor, helm semua aman, peluru aman ya kan. Sekarang RRQ, split. Ya, ini bakal jadi game yang mereka bakal coba tarik ulur panjang-panjangan sih. Hazel taruh rumah ini, tapi rumah ini bakal tabrak sama Cellcom DJ Alliance 100% karena rumah ini masih masuk di pinggiran area zona dan high ground. Satu-satunya cara untuk nge-counter DX. Sedangkan satu pemain RQ lain again Fox ditaruh di ujung lagi. Tempat yang ya udah lu survive aja. Kalau Hazel ketangkep survive. Aduh, Hazel ditabrak. Udah pasti kejadian. Hazel ditabrak. Ini ngeri sih. Ini udah kayak tumbal proyek, tau gak? Ya. Teori Hazel. ini teori tumbal gitu emang. Tapi kenapa harus Hazel gitu loh? Coba kita lihat ya sekarang Hazel seorang diri saja sudah digempur 4 pemain. Sidal, Hazel memasak granat. Granatnya harus kena Hazel tapi tidak jadi karena granat dari Sidal duluan lah yang meleduk di depan sana. Dipaksa mundur, dipukul mundur. Genfos diganggu sama The Xavier. Sama-sama diganggu dari 2 sisi. Udah kayak solo squad aja ini RRQ pemain-pemainnya dan Hazel. Apa yang akan mereka lakukan atau dia lakukan? Tarik mundur. Pertanyaan adalah bisa regroup nggak nih Hazel ke Genfos? Kayaknya nggak akan deh. Malah menurut gue sebaiknya jangan sampai ketahuan sama Cellcom DJ Alliance bahwa Hazel masih punya teman dan dia di pinggiran seberang lagi. Biarkan Hazel ya udah ngegangguin Cellcom DJ Alliance, bikin suara dengan harapan DX nabrak karena ada suara. Kalau itu kejadian, RRQ win. Kalau sampai DX tabrak ke arah compoundnya Cellcom DJ Alliance, ngadu 4 lawan 4, RRQ menang. Namun nampaknya sebuah tembakan dilakukan oleh Cellcom DJ Alliance menuju ke sebuah bukit. Belum terlalu jelas siapa yang diincar. Dan nampaknya Genfos kayak yang diincar di ujung sana. Hazel ketahuan ada di area bawah. Kembali Keluk yang nampaknya sudah mengendus di manakah Hazel berada. Dan Hazel harus tumbangkan. Misalkan Genfos yang ada di area atas dari bukit. Kesulitan nampaknya. 2 pemain RRQ ini menjadi satu skema, 1 orang nahan 1 tim yang dilakukan oleh RRQ. Ya makanya tadi solo squad satu-satu gitu kan. Tapi granat dari Levi sudah connect menuju ke arah 1 pemain. Alliance down dia. Bahkan confirm menjadi elimination points. 3 melawan 4 posisinya. Xavier sudah mengendalikan zona dengan sangat baik. Sudah menjadi pawang zona sejauh ini.
First half mereka sangat-sangat gemilang. Tapi mampukah dia mendapatkan winner chicken dinner kembali? Bos. Dex Ada- nggak tahu dia. Kenapa? Dex nggak punya informasi tentang Genfos. Yang Harusnya. punya Celcom Digi Alliance. Harusnya, karena kan tadi yang udah intek duluan kan Celcom Digi Alliance. Ya berharap aja sih Celcom Digi Alliance ini nggak screening sampai ke belakang-belakang. Jadi Genfos at least bisa dapat 1 atau 2 gitu, still eliminations. Ya kalaupun bisa mengharapkan RRQ WWCD sesuatu yang nampaknya hampir mustahil, sulit sekali mereka last man standing menyisakan Genfos. Yang bisa kita harapkan adalah jangan sampai Xavier WWCD lagi karena ini adalah late game kesekian kalinya. Syukur-syukur kalau mereka ya #3, tapi kan sulit sekali untuk mengharapkan Xavier #3. Karena yang gua takutkan adalah ini terus kejadian, Xavier late game terus, dan hari pertama mereka terlalu jauh untuk dikejar di 2 hari setelahnya. Ini yang bahaya, jangan sampai justru ada satu tim yang terlalu mendominasi. Kalau Celcom Digi Lion yang WWCD ini lebih baik karena Celcom Digi Lion di match pertama, match kedua tidak terlalu tinggi poin mereka. Ya at least bisa ngebalance papan leaderboard ya. Atau leaderboard maksud gua, papan leaderboard jadi papan Papan-papan. Tapi anyway, Genfos sudah dipulangkan karena posisinya udah diketahui oleh pemain-pemain dari Alliance. Saat ini 3 melawan 4. Terjadi kembali tim Malaysia versus tim Vietnam. Tapi tim Vietnamnya masih sama. Masih dengan The Xavier kembali. Yang beda adalah tim Malaysianya. Tadi Sam9, sekarang Sidal. Sidal posisi ada di bagian high ground. Dan mereka lebih luar. The Xavier enak, nyaman. Dia lebih dalam lagi. Tapi utilities demi utilities terus dibombardir menuju ke arah bagian depan. Belum ada efek samping Olio begitu low. Olio akan melakukan healing terlebih dahulu. Masih selamat ternyata tidak. Karena Perajin ada satu splash damage yang begitu dalam. Celcom Digi Alliance dalam bahaya. Bocor pertahanan dari Celcom Digi Lion dan kebocoran tersebut yang dimanfaatkan oleh Xavier. Langsung bergerak 4 pemain, 1 orang menggunakan sebuah bagi Lamborghini yang nampaknya jadi bagi man. Sapu bersih dilakukan, selesai sudah. Selesaikan 1 lagi, hanya 1 yang tersisa. Berhasilkah? Dan ternyata berhasil. Winner chicken dinner yang kedua untuk Xavier di hari ini. Double winner chicken dinner. Gokil.